Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur kita dapat memasuki minggu pertama bulan Agustus ini. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur untuk semua itu Bapa. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, dan aku akan menyegarkan kamu. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu, karena kuku itu halus dan bebanku itu ringan. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur kehadiran daripada Tuhan Yesus ke dunia ini membawa pengaruh yang luar biasa, karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah terikat dengan berbagai macam ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dan manusia juga sudah terikat dengan segala roh-roh yang namanya angkuh, sombong, tidak mau tahu, dan itu dikerjakan oleh roh iblis yang mengganggu pribadi manusia. Pada kesempatan ini, saya akan berikan tema dari firman yang sudah kita dengarkan, yaitu lemah lembut seperti Yesua. Sekali lagi, lemah lembut seperti Yesua. Kata lemah lembut itu bukan berarti ngomongnya pelan, terus kayak diatur-atur demikian. Bukan itu maksudnya lemah lembut. Lemah lembut itu adalah sikap hati yang selalu tenang, damai, ya, rendah hati, sabar di dalam menghadapi segala keadaan apapun. Kita ingat ada orang-orang Farisi yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Itu dalam Yohanes pasal 8 ayat 4 sampai dengan 11. Mereka berkata, "Guru, menurut hukum Taurat Musa, orang kedapatan berbuat zina harus dirajam pakai batu." Kita lihat sombongnya mereka, merasa rohaninya lebih bagus, ya. Itu lawan daripada lemah lembut, sombong, angkuh, merasa diri paling benar. Maka Tuhan Yesus nunduk kepala. Tapi mereka mendesak. Setelah didesak terus-menerus, maka Tuhan Yesus jawab dengan lemah lembut. Apa perkataan Tuhan Yesus? Saya setuju. Orang yang berbuat dosa atau berzina dirajam atau dilempari batu. Dan silahkan di antara kamu yang belum pernah berbuat dosa, dia yang pertama kali melempari perempuan ini. Saudara perhatikan kata-kata daripada Tuhan Yesus itu, saya setuju, dan siapa yang belum pernah berbuat dosa, dia yang pertama kali melempari perempuan itu. Itu satu kata yang sangat lemah lembut dan sikap hati yang lemah lembut supaya dapat menegur orang ahli-ahli Taurat itu. Setelah mereka dengar itu, tertemplak hatinya, tertusuk hatinya, mereka pergi satu-satu. Setelah mereka pergi satu-satu, tinggal Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Dan perempuan itu ditanya sama Tuhan Yesus, "Tidak ada yang lempar kamu?"
Dia panggil tidak ada Tuhan, karena dia belum tahu itu Tuhan Yesus. Ya, kalau ada kitab lain mengatakan tidak ada Tuhan, itu keliru, karena dia belum kenal itu Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata juga dengan lemah lembut kepada perempuan itu, "Aku pun tidak lempar kamu, pergi, jangan berbuat dosa lagi." Kita tahu di sini dua kelompok manusia yang merasa dirinya sangat rohani, satu kelompok lagi yang benar-benar dalam terintimidasi karena dia punya dosa dalam perzinahan. Tapi dijawab dua-duanya oleh Tuhan Yesus, sikap yang lemah lembut terhadap dua kelompok manusia itu, dua-duanya ada perubahan. Jadi kita juga ingat ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, bahkan dia berkata, "Kalaupun mereka ini menyangkal Engkau, aku sekali-kali tidak menyangkal." Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dengan lemah lembut, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus, "Ya Tuhan, Engkau tahu kalau aku mengasihi Engkau. Kalau gitu gembalakan domba-dombaku." Tuhan Yesus tidak pernah mencaci maki, membentak-bentak Petrus, "Kenapa kau sudah menyangkal aku?" Tetapi dia begitu lemah lembut berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka dijawab lagi, "Kalau gitu gembalakan domba-dombaku." Itu dalam Yohanes pasal 21 ayat 15-17. Jadi kita perhatikan dari contoh-contoh ini bagaimana sikap Tuhan Yesus itu yang perlu kita tanamkan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita memiliki sifat kelemah lembutan sama seperti Tuhan Yesus? Yang pertama-tama, kita hidup sama seperti Yesus. Dikatakan tadi dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29, "Pikulah kuku atasmu dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Pikulah kuku artinya kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Kalau hidup kita ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, pasti kita memiliki sifat sama seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang mengatakan saya hidup dalam Tuhan Yesus, senang mencaci maki orang, mencerca orang, itu bukan pengikut Tuhan Yesus. Harus belajar seperti Tuhan Yesus, lemah lembut. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki sifat lemah lembut? Kita hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang ke-8 ini adalah lemah lembut. Galatia pasal 5 ayat 23. Jadi kalau orang yang hidup dalam Roh Kudus, apapun situasi di dunia sekarang ini makin hari makin ngeri. Di dunia sekarang ini makin hari orang makin jahat. Bagaimana sikap hatimu? Apakah engkau panik? Apakah engkau khawatir dan bimbang, mulai tidak bisa engkau merasakan damai sejahtera? Mulailah engkau dengan lemah lembut, tenang menghadapi keadaan itu, sabar menghadapi keadaan itu. Engkau siap menghadapi segala keadaan itu. Itu salah satu sikap kelemah lembutan, karena ada Roh Kudus yang mengurapi engkau. Jadi situasi yang tidak menyenangkan itu kita hadapi dengan tenang, tidak perlu panik. Mungkin engkau tidak punya uang, pekerjaan sulit, atau mungkin dalam studimu sedang mengalami kesulitan. Engkau harus tenang, kau lemah lembut menghadapi keadaan itu, jangan panik. Karena ada Roh Kudus yang menenangkan hatimu dan pikiranmu. Yang ketiga, engkau harus taat kepada firman Yahweh dalam kitab Yesua pasal 1 ayat 8. Jika engkau kitab Taurat ini jangan lepas dari hatimu, pikiranmu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan kitab ini, dengan firman ini.
Saya percaya kalau kita bertindak sesuai dengan firman, pasti sama seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut tadi. Sekarang banyak orang bertindak bukan berdasarkan firman, berdasarkan emosi, berdasarkan ego, kepentingan sendiri. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena itu adalah pekerjaan iblis. Tapi kalau ada firman Yahweh dalam hatimu, engkau bisa berjalan sesuai dengan karakter atau sifat daripada Tuhan Yesus itu. Karena Tuhan Yesus itu adalah firman yang berubah jadi manusia. Yahweh yang berubah menjadi manusia. Dia adalah Roh Kudus yang berubah jadi manusia. Jadi kalau Tuhan Yesus ada di hatimu dan engkau dalam Tuhan Yesus, pasti memiliki sifat yaitu lemah lembut sama seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau kita juga memiliki sifat kelemah lembutan itu, apa untungnya? Ya, orang yang lemah lembut dapat meredakan kemarahan atau murka, Amsal 15 ayat 1. Yang kedua, orang yang memiliki sifat kelemah lembut, untungnya apa? Dapat mewarisi bumi, Matius pasal 5 ayat 5. Dan yang ketiga, orang atau untungnya yang memiliki sifat lemah lembut, dia dapat yaitu menuntun orang yang berdosa kepada Tuhan Yesus dalam Galatia pasal 6 ayat 1. Jadi kita lihat di sini, situasi zaman sekarang ini, banyak karakter manusia, sifat manusia, lawan daripada lemah lembut, yaitu kasar, angkuh, sombong, merasa dirinya paling benar, itu bertentangan dengan sifat daripada Tuhan Yesus. Kita ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat yang lumpuh 38 tahun dan dia mengangkat tilamnya atau kasurnya, maka orang-orang Farisi itu memarahin orang itu. Kenapa kau angkat tilam? Orang itu yang menyuruh aku. Begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, kenapa kau menyembuhkan orang itu pada hari Sabat? Gak ada hari lain? Saudara lihat di sini sikap orang Farisi ahli Taurat tadi, begitu angkuhnya, sombongnya, sudah gak berbuat sesuatu yang benar. Ketika Tuhan Yesus membuat mujizat kesembuhan, dicela, dihina, itu sikap angkuh sombong, berlawanan dengan sikap daripada Tuhan Yesus, yaitu lemah lembut. Maka Tuhan Yesus jawab begini, kalau ada dombamu jatuh pada hari Sabat, apakah engkau membiarkan dombamu itu jatuh, tidak menolong pada hari itu? Kalau dombamu saja kau tolong pada hari Sabat, tidak ada salahnya untuk berbuat baik pada hari Sabat, menolong orang ini supaya sembuh. Saudara lihat bagaimana jawaban daripada Tuhan Yesus itu, sikap hati dia, tindakannya, bagaimana menolong orang lain yang tidak punya kemampuan dia tolong. Itu sikap lemah lembutnya supaya mengangkat orang yang tidak bernilai menjadi orang bernilai. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Maka teladanilah karakter dia, sifat dia, lemah lembut dan rendah hati tadi. Karena ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, jika engkau tidak memiliki sifat atau mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus itu, engkau tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi pada kesempatan ini belum terlambat. Mulailah engkau bersikap lemah lembut menghadapi segala keadaan apapun, menghadapi keadaan dunia, menghadapi manusia berbagai macam karakter. Engkau harus bersikap lemah lembut karena ada Tuhan Yesus yang mengurapimu, yang menjagaimu, memberikan kehidupan yang baru kepadamu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami ucap syukur Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami
kembali belajar mengikuti teladan dan sifat daripada Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menguduskan kami, Engkau sudah juga memberikan firman-Mu dan Roh-Mu dalam diri kami, maka sifat kami sama seperti Engkau ya Bapa. Ajari setiap anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya mencerminkan sifat daripada Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Kami memberikan teladan contoh kepada sekeliling kami. Terima kasih, biar firman-Mu ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati semua anak-anak-Mu, berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.